Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 4 yang saya cintai, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati betapa indahnya dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita lupa akan apa tujuan hidup kita di dunia ini, tapi justru kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, beberapa tahun ini kita merayakan Idul Fitri, atau 2 tahun ini kita merayakan Idul Fitri tidak sebagaimana biasanya. Di mana-mana di tahun-tahun terdahulu kita melaksanakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Kita bisa saling silaturahim antara satu dengan yang lain, bisa bertemu dengan kerabat kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita. Tapi pada 2 tahun ini kita merayakan Idul Fitri dengan sangat-sangat sederhana, di mana kita hanya bertemu terbatas pada orang-orang tertentu saja. Hal ini disebabkan karena sedang mewabahnya virus COVID-19. Tapi walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Dan semoga kita semua dapat merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah Ramadan yang akan datang. Banyak sekali hikmah dan pelajaran serta makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19 ini. Di antaranya, kita diingatkan untuk selalu bersabar, bersyukur dalam situasi apapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah 2 senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan dalam diri kita kesabaran dan rasa syukur, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, mewabahnya virus COVID-19 ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang-orang menjadi tak berdaya. Banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan-akan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia sombong dan membanggakan dirinya. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini.
semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun yang dapat menunjukkan atau memajukan kematian atau memundurkan kematiannya, barang sedikit pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang, baik yang muda, yang sehat, yang kuat, atau pada siapapun. Maut juga tidak akan permisi kepada orang-orang tua yang sakit-sakitan atau bahkan yang sudah sekarat sekalipun. Maut akan menjemput seorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian banyak penyebab kematian manusia. Yang lebih penting daripada ilmu pengetahuan, untuk kita selalu menggali, mempelajari ilmu pengetahuan agar kita bisa mengetahui penyebab-penyebab yang timbul dari berbagai macam kejadian itu. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah karena dianugerahi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Setiap kali kita selesai menuntaskan sesuatu ibadah, seseorang mukmin yang baik akan berharap cemas. Berharap ibadahnya diterima oleh Allah dan cemas kalau jangan-jangan ibadahnya telah yang dilakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini yang akan memotivasi kita untuk terus melakukan ibadah sehingga kita bisa menghimpun atau melakukan pengumpulan bekal-bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah karena tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadahnya yang telah dikerjakan atau ibadahnya yang akan dia lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama bulan Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah nanti waktunya untuk memenuhi hak-hak sesama hambanya, yaitu di hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa di negara ini. Musim pandemi COVID-19 ini janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Jika tidak memungkinkan untuk bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon, sambungan WA, Instagram, dan sebagainya. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik. Akan tetapi, jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan. Dalam hadis Sahih Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga." Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "At'imit ta'am, wa afsis salam, wasilil arham, wa qum bil lail, wan nasu niyam, tadkhulil jannata bisalam." Yang artinya, berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, lakukan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Musim pandemi jangan sampai membuat kita memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi
kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita tetap jaga hubungan baik dengan sesama. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka dikala mereka butuh bantuan kita. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita, lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita, lalu kita balas mereka kita kunjungi. Jangan tunggu mereka menyapa duluan lewat WA, Telegram, Instagram, dan lain-lain, baru kita balas menyapa mereka. Kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, atau yang dikenal dengan fastabiqul khairat. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutuskan silaturahim termasuk salah satu dosa yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Dalam hadis disebutkan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu fi khulalil karamati yaumal qiyamah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula kita berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, dengan sebab silaturahim ini Allah akan mengangkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita semua. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man syarrahu ayyumadallahu fi umrihi wa yu'assi'a alaihi rizqahu wa yadfa'u anhu mitata su'i falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah SWT, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kepada selain kerabat dan keluarga kita juga dilakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan, harus saling menghiasi hari raya kita. Yang lalu biar berlalu. Kita maafkan kesalahan orang-orang lain yang banyak berbuat salah kepada kita. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara sesama muslim. Kita adalah bersaudara sesama siswa. Kita adalah saudara sesama warga di sekeliling kita. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang membuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf, lalu Allah memanggilnya, tibalah ajalnya, karena kita tidak tahu kapan ajal kita itu akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak ada yang bisa menawar. Sekarang ya Allah, atau nanti ya Allah. Kalau datang ajal, matilah dia. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Anu sekalian, mereka lah orang-orang yang bangkrut
sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan dia belum sempat berbuat taubat, belum sempat meminta maaf kepada orang lain. Maka orang yang dimintai, yang disalahi, orang yang kita sakiti, dosanya akan kita ambil. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka, lalu mereka dilempar ke api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anakku sekalian yang saya cintai dan dirahmati, semoga dirahmati oleh Allah SWT. Sebagai seorang mukmin di bulan yang penuh dengan ampunan ini, marilah kita selalu berusaha untuk saling memaafkan ke orang lain. Kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan akhlak kita, sehingga jangan sampai di bulan Ramadan, di bulan Idul Fitri yang kita jalani ini, kita masih berlumuran dengan dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman khuluqul majid. Tidaklah yang dinamakan hari raya itu orang yang bajunya baru, kendaraannya baru, HP-nya baru, bukunya baru. Bukan itu. Tetapi yang dinamakan Aidul kemenangan adalah orang yang khuluqul majid, akhlaknya bertambah, jadi baik. Yang dulu tidak suka membaca Al-Quran, setelah ini kita sering baca Al-Quran. Yang dulu sering berbohong, kita kurangi. Kita tidak suka berbohong lagi. Yang dulu malas belajar, kita sekarang harus rajin menjadi siswa yang tekun untuk membaca buku, belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Barangkali demikianlah hikmah Idul Fitri, keutamaan Idul Fitri, manfaat Idul Fitri, hari raya kemenangan bagi diri kita. Kita akan menjadi orang yang bertakwa, kita akan menjadi orang yang bertambah keimanan kita di hadapan Allah SWT. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.